Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknisi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknisi HP Banua, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke ya, pada kesempatan kali ini saya kedatangan servisan Oppo A37 dalam keadaan mati total. Di sini saat saya cas dan saya hidupkan pada handphonenya tidak mau menyala. Di bagian konektor casnya juga sudah terlihat nampak jelas bahwa sudah ada korosi di konektor casnya. Ini penyebab kerusakan mati totalnya dikarenakan handphonenya ini telah lama menghilang teman-teman, dan baru ditemukan saat ini dalam keadaan mati total. Ini handphone punya kepunyaan teman dari atau sahabat Teknisi HP Banua ya, dalam bagian softwarenya. Dia teman saya yang sering bantu dalam perbaikan buka kunci pola atau flashing ya teman-teman. Jadi ini kepunyaan teman saya sendiri, dan katanya handphonenya ini nanti kalau udah selesai atau sudah membaik akan dikasihkan kepada orang tuanya. Oke ya, kita doakan saja semoga handphone ini akan kembali bisa dipergunakan, bisa dicas, dan bisa hidup kembali juga ya. Baik kawan-kawan dan sahabat Teknisi HP Banua, seperti biasa kita lepaskan terlebih dahulu pada cover belakang pada handphone ini, dan kita lepaskan juga pada kaleng penutup baterainya atau penutup soket dari baterainya ini. Nah, di sini saat saya lihat ya, pada baterainya sudah agak gembung ya. Ini penyebabnya yaitu kalau handphone kelamaan tidak dipakai dalam keadaan soketnya itu terpasang pada papan mesinnya, maka biasanya akan menggembung seperti ini. Nah, saat saya cas juga ya teman-teman, itu baterainya sama sekali tidak ada atau ngedrop total ya. Oke, saya akan coba menggunakan baterai saya dulu sambil kita menunggu. Itu baterainya saya cas menggunakan desktop multifungsi. Oke ya, di sini saat saya hidupkan untuk handphone atau untuk LCD-nya masih berfungsi dengan normal, karena ini memang handphonenya masih memakai LCD original, belum pernah mengalami penggantian sebelumnya. Oke ya, di sini untuk pengecasannya saya coba tidak berlangsung, dan saya lihat juga pada konektor casnya ini sudah pernah saya ganti sebelumnya ya. Dan ini handphonenya ya teman-teman, kemarin setelah melakukan penggantian pada konektor casnya, lalu tidak beberapa saat kata teman saya itu handphonenya ini menghilang dengan sendirinya, entah kelupaan naruh, dan dia dikarenakan dia membeli handphone yang baru. Jadi handphonenya ini sudah tidak dihiraukan. Pas dia mau ngangkat kasur dan ketemulah handphone ini dalam keadaan mati total. Oke ya, kita bantu. Saya akan bantu untuk perbaiki. Seperti biasa, saya tidak mempunyai spare part fleksibel konektor cas yang ada pada Oppo A37 ini. Jadi saya akan lakukan penggantian pada konektor casnya saja. Nah, ini penampakannya juga itu ya teman-teman, untuk konektornya sudah bukan yang ori, karena ini dulunya seingat saya memang saya sendiri yang menggantikannya, tetapi dikarenakan kelamaan tidak dipakai dan tersimpannya juga di bawah kasur, mungkin karena di situ lembab, jadi menyebabkan pada konektor casnya ini jadi berkarat ya, atau menjadi korosi.
Oke, saya akan langsung saja melepaskan konektor casnya ini. Kita akan ganti nanti dengan konektor cas yang baru. Tonton terus videonya sampai selesai dan kalian bisa lihat perbaikan atau penggantian konektor cas ala teknisi HP Banwa. Oke, setelah tadi kita lakukan pelepasan pada konektor casnya, di sini saya tidak akan mencopot pada bagian papan PCB atas ya. Kita akan lakukan dengan cara kita lipat seperti ini saja pada fleksibelnya, dan sebelum melakukan pemasangan kita bersihkan dulu pada pin-pinnya, takutnya terkena itu ya teman-teman, terkena lem. Karena saya untuk pemasangan pada konektor cas yang berfleksibel ini biasanya saya gunakan lem, dan jarang sekali saya solder ya, karena kalau kita solder itu sering kali masuk ke dalam konektornya, timahnya itu saat kita tambah berlebihan, kebiasaan masuk pada konektornya menjadi sempit dan tidak bisa dicas. Jadi untuk cara mudahnya yaitu dengan cara kita lem saja menggunakan lem Alteco. Sebentar, saya akan cari dulu untuk konektor casnya. Nah, kalau untuk konektor casnya mudah saja teman-teman. Kalau pinnya itu ya 5 ya, sama dengan handphone merek Cina yang lainnya. Di sini saya gunakan konektor cas Nokia teman-teman. Kakinya juga 5. Saya keruk dulu di bagian bawahnya agar nanti lemnya itu bisa melekat dengan kuat. Dan untuk kaki pinnya juga saya bengkokkan sedikit ya, agar langsung menyentuh dengan pin yang ada pada fleksibel chargernya ini. Baik, sebentar saya akan siapkan lemnya terlebih dahulu. Ingat ya teman-teman, saat kita meneteskan lem pada fleksibel casnya ini jangan sampai mengenai pin yang 5 itu ya. Jadi sedikit saja kita meneteskan lemnya, jangan sampai meleleh mengenai dari pin yang ada pada fleksibelnya. Nah, di bagian ujung saja teman-teman, cukup 1 tetes saja. Lalu pasangkan ya, dengan benar ya memasangkannya teman-teman. Presisikan antara pin yang ada pada konektor cas dan pin yang ada pada fleksibelnya. Jadi nanti kita mudah untuk menyoldernya setelah lemnya ini kering. Oke, saya diamkan beberapa saat dulu. Kita tunggu sampai lemnya ini mengering. Biasanya cukup kuat teman-teman kalau untuk lem Alteco. Dan lagi pula ini nanti saat kita pasangkan itu konektornya ini akan terjepit oleh penutup itu ya, oleh penutup yang ada speakernya itu, jadi tidak mudah lepas. Nah, kalau sudah ya tinggal kita ini ya teman-teman, kita solder saja. Usahakan dan selalu teliti di pin konektornya itu jangan sampai menyatu antara pin yang satu dengan yang lainnya, karena letaknya cukup sangat berdekatan, jadi harus benar-benar teliti. Untuk menambahkan timah itu jangan terlalu banyak, yang penting bisa menyentuh pin yang ada pada konektornya itu menyatu dengan pin yang ada pada fleksibelnya, sambil kita lihat menggunakan kaca pembesar. Lakukan berulang kali tidak apa-apa teman-teman, asal menemukan hasil yang bagus lah ya.
Nah, seperti ini. Pelan-pelan saja, yang penting hasilnya memuaskan tentunya. Oke, di sini saya solder lagi. Ini kita sambil ditekan ya pada konektor, pada pin yang ada pada konektornya agar menyentuh dengan pin yang ada pada fleksibelnya. Kalau dilihat-lihat bosan ya teman-teman, bolak-balik seperti itu. Ya seperti inilah ya adanya, yang namanya kita servis harus benar-benar teliti dan jangan mudah putus asa. Sama-sama kita belajar dalam tutorial perbaikan handphone, yaitu yang ada pada saat ini penggantian konektor cas yang ada handphonenya fleksibelan seperti ini. Ini sebenarnya kalau diganti full set tinggal pasangkan saja ya teman-teman, mudah. Tetapi untuk spare partnya saya tidak mempunyai, jadi mau tak mau ya dengan cara seperti ini. Oke, di sini saya tambahkan fluk yang agak bagusan ya, karena fluk itu ada beberapa macam ya teman-teman. Kalau untuk pengangkatan biasa saya gunakan fluk yang sederhana saja yang harganya 10 ribuan. Kalau untuk pemasangan konektor atau apa saja lah ya yang komponen yang disolder susah, itu biasanya saya gunakan fluk yang agak mahal, biasanya itu kualitasnya pun lebih bagus. Nah, oke ya teman-teman, di sini untuk pengecasan sudah memberikan hasil yang alhamdulillah lah ya. Tetapi di sini belum begitu sempurna. Oke, kita coba ya. Biasanya seperti ini, ada pin yang masih kurang menyentuh atau kurang melekat ya. Nah, saat saya goyang, maka pengecasannya kembali berlangsung. Nah, kalau seperti ini jangan langsung dipasangkan dulu teman-teman. Kita pastikan ya, kalau memang sudah betul-betul oke, tidak apa-apa, langsung saja kita tinggal rapikan ya. Oke, di sini saya pasangkan dulu pada antennya, lalu kita tutup ya dengan speakernya ini. Nah, ini untuk konektornya akan terjepit. Nah, ini untuk durasinya sebenarnya hampir setengah jam teman-teman saya kerjakan, tapi di sini untuk durasinya sengaja saya agak percepat. Yang penting mudah-mudahan teman-teman mengerti. Oke ya, di sini saat saya cas, alhamdulillah pengecasan sudah kembali normal. Nah, ini walaupun kita gerak-gerakan handphonenya, pengecasannya tidak putus ya, masih berlangsung. Oke, saya akan pasangkan baterainya. Tadi kita cas menggunakan desktop selama penggantian konektor cas kurang lebih setengah jam. Mudah-mudahan udah terisi, dan di sini alhamdulillah baterainya pun sudah terisi. Tinggal kita rapikan penutup kalengnya, kita pasangkan kembali. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, untuk tutorial kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon kiranya dimaafkan. Apabila kalian suka dengan tutorial video saya, silahkan teman-teman kasih like, dan untuk berlangganan dengan tutorial video saya, tekan saja tombol lonceng atau tombol notifikasinya. Oke, terima kasih. Salah hilap saya mohon maaf. Jumpa lagi di lain waktu dan